Selamat berjumpa kembali keluarga Indonesia. Saya Ayura, senang untuk bersama dengan Anda semuanya. Kami akan melanjutkan program komunikasi keluarga karena bersama dengan saya sudah hadir pakar komunikasi keluarga kita, Bapak Dr. Niko Jekoro. Saat ini beliau sudah hadir bersama dengan saya di studio. Selamat datang kembali Pak, terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih, selamat bertemu Ibu Ayura, apa kabar? Luar biasa, terima kasih. Dan itu adalah harapan kita ya Pak Niko. Oh iya. Untuk seluruh keluarga Indonesia. Bukan saja hanya Anda yang saat ini mungkin sedang menyaksikan program ini, tapi juga untuk seluruh keluarga Indonesia. Betul sekali. Ya, Pak Niko, saya ingat bahwa pada pertemuan yang lalu Bapak sudah mengajak kembali keluarga untuk belajar. Jadi memang keluarga Indonesia ini adalah seri belajar. Pada pertemuan yang lalu sudah diajak kembali kita untuk belajar saling menghormati di dalam keluarga. Dan kali ini Pak Niko memilihkan topik. Dan ini biasanya beliau cermat ya, jeli untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh keluarga Indonesia. Topiknya adalah belajar untuk saling merendahkan diri di dalam keluarga. Nah Pak Niko, ini saya mau langsung menyampaikan pertanyaan. Mengapa belajar merendahkan diri dalam keluarga menjadi sorotan Pak Niko dalam diskusi pada kesempatan ini? Sebab begini Ayura, seringkali mengapa saya memilih judul tersebut, sebab banyak sekali yang harus kita pelajari untuk merendahkan diri. Jadi banyak ya Pak ya, belajar untuk merendahkan diri ya. Dan salah satu arena yang paling efektif untuk belajar merendahkan diri adalah di dalam keluarga. Jadi kita perlu ingat kembali keluarga Indonesia. Salah satu, dan itu mungkin yang terutama ya Pak. Ya betul. Untuk belajar itu adalah di dalam keluarga. Karena boleh dikatakan kalau kita di dalam keluarga, maka komunikasi dengan orang yang di sekitar kita itu kan lebih dekat. Baik. Sehingga kita boleh dikatakan saling sudah familiar siapa dia, siapa si A, siapa si B, siapa si dia. Mungkin saja siapa ayah, siapa bunda, siapa adik atau kakak dan lain sebagainya. Sehingga sudah ada sebenarnya opsi yang jelas di mana masing-masing keluarga itu berada merasa saling dekat. Oke, jadi memang sudah saling mengenal, saling dekat. Sehingga disitulah kita paling mudah untuk belajar merendahkan diri gitu loh. Jadi itu tempat atau suasana yang memang tepat untuk belajar merendahkan diri. Nah, kemudian menurut Pak Niko, bukan saja dari masalah kedekatan atau keterbukaan satu sama lain, kira-kira apa lagi yang merupakan faktor yang bisa menolong kita untuk belajar merendahkan diri mulai dari dalam keluarga? Ya, sebab begini, manusia itu mempunyai tendensi atau kecenderungan untuk selalu mengutamakan diri sendiri. Oh, jadi seperti bawaan gitu ya? Bawaan sudah alamiah gitu. Okay. Saya ada contoh misalnya, kalau Ayura melihat sebuah foto bersama, apa yang Anda duluan lihat? Cari wajah dulu. Kita cari wajah kita sendiri dulu. Itu udah dorongan ya? Dorongan. Dan sini kita cari nggak, walaupun kita bersama istri, mau bersama suami atau sama, yang kita lihat dulu, oh saya bagus di situ. Itu contoh yang sangat jelas bahwa kita mempunyai kecenderungan untuk selalu mengutamakan diri sendiri. Oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana supaya kita mengurangi kecenderungan itu, dan salah satu kecenderungan yang kita bisa pelajari adalah melalui keluarga. Melalui keluarga itu tempatnya ya Pak ya? Tempat yang paling untuk latihannya. Latihan belajar untuk saling merendahkan diri. Sebab di dalam keluarga itu biasanya kita boleh mudah untuk saling memaafkan. Tapi kan kalau sudah dengan orang lain kan sudah susah. Apalagi kalau dengan keluarga susah. Dengan orang lain lebih susah lagi. Susah lagi gitu. Jadi memang betul. Berarti memang kita perlu untuk berpusat kepada keluarga kita untuk latihan-latihan dalam hal ini adalah sesuai dengan topik bahasan kita, merendahkan diri ini ya Pak ya. Nah, kira-kira apalagi yang Bapak lihat itu bisa menjadi penolong atau istilahnya yang bisa dapat membantu untuk kita belajar merendahkan diri dalam keluarga ini Pak? Karena salah satu hal yang sangat menarik adalah biasanya sikap pribadi kita selalu terkait dengan budaya kita. Baik, jadi itu perlu kita pertimbangkan juga.
ada di mana budaya di mana sangat. Ambil contoh saja yang paling jelas, orang Amerika itu biasanya sangat individualistik kan, kalau sedangkan kalau orang Timur biasanya sangat berorientasi keluarga kan, ya, biasanya. Bahkan mungkin keluarganya besar dan besar sekali. Jadi, itulah sebabnya faktor budaya mempengaruhi. Budaya mempengaruhi. Oleh karena itu, makanya kita mau belajar dengan budaya kita, dan kita bersyukur budaya Timur sebenarnya harusnya budaya Timur selalu berorientasi kepada keluarga. Harusnya. Seperti itu ya. Seperti itu. Kalau sudah mulai menipis, Pak? Nah, itu yang terjadi. Harus dibangun kembali. Baik. Kalau dari pendekatan spiritual atau mungkin sebagai orang-orang atau umat Tuhan bagaimana? Iya, saya pikir kita mulai belajar dengan tolong baca Matius 11 ayat 29, mungkin dari situ kita bisa merangkum diskusi kita selanjutnya. Baik. Jadi keluarga Indonesia, kita akan melihat bersama di dalam Injil Matius ya, pasal yang ke-11 ayat 29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini ayatnya sederhana ya Pak Niko, tapi arti dan maknanya mendalam ini. Dalam sekali. Itu kata-kata Yesus sendiri itu. Betul. Belajarlah dari aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan saya pikir kerendahan hati dari contoh manusia barangkali tidak ada yang bisa melebihi Kristus gitu. Sehingga kita harus belajar dari dia bagaimana caranya. Nah itu dia, bagaimana caranya Pak? Apakah itu juga dijelaskan di bagian lain dari pasal tersebut atau di tempat lain? Mungkin salah satu ayat, mungkin kita bisa ingat ayat Yohanes 15 ayat 5 dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, itu adalah suatu ayat yang penting untuk keluarga Indonesia. Dan di dalam program komunikasi keluarga, ayat tersebut sangat sering menolong kita ya untuk topik diskusi atau topik bahasan kita. Nah, kembali kepada belajar seperti yang tadi Yesus katakan. Karena ia sendiri adalah lemah lembut dan rendah hati. Nah, berikutnya apakah ada hal yang lain yang bisa kita padankan dengan ayat ini? Iya, saya kira barangkali kalau kita baca, kalau Ayu tolong baca Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30, mungkin lebih jelas kita bisa melihat satu persatu apa yang dilakukan Yesus atau apa yang dikatakan Yesus di dalam bagaimana cara kita supaya merendahkan diri. Baik. Keluarga Indonesia, ternyata kita perlu mencermati pasal yang sama dari Injil Matius ya Pak Niko ya. Iya, betul. Di sini di Matius 11 ayat 25 sampai 30. Saya sangat menganjurkan Anda membacanya secara langsung. Saya akan menolong untuk membacakannya untuk kita semua. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Ya. Demikian Pak Niko dan keluarga Indonesia. Jadi dari konteks firman yang kita bacakan tadi, atau yang Ayura bacakan tadi, kita dapat mempelajari atau mengenal Kristus dan mengenal Allah Bapa untuk belajar tentang kerendahan hati guru yang paling rendah hati itu, yakni Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana dia ungkapkan dalam ayat 29 tadi, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dan tidak hanya itu, karena Kristus pun mengungkapkan dalam ayat 30, dikatakan bahwa sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, kalau dari ayat ini tadi dan juga yang Bapak paparkan, kita bisa melihat bahwa menjadi orang yang rendah hati, ya bukan merupakan suatu beban yang berat kan Pak? Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Bukan beban yang berat memang.
dari para ahli sosiologi seringkali kita membacakan seperti itu, mendengarkan seperti itu, tapi mereka juga mengakui bahwa manusia semakin hari semakin berubah dari pola kehidupannya karena bergantung kepada suasana budaya yang juga berubah. Budaya juga bisa berubah. Dan salah satu budaya yang paling muncul di atas dunia sekarang ini yang selalu mau mementingkan diri sendiri. Ya. Itu sangat terasa sebetulnya. Sangat terasa betul. Dan bahkan salah seorang pembicara terkenal, dia mengatakan seringkali itu makanya manusia itu menjadi me monster. Oh, mie monster. Maksudnya ini bukan mie noodle kan, Pak? Mie noodle. Apa maksudnya mie monster? Mie monster artinya mie saya adalah monster. Oh. Iya, karena segala sesuatu itu seperti seorang pembicara yang terkenal, dia mulai berbicara. Kalau tidak karena saya tidak akan jadi ini. Kalau tidak karena saya. Kalau bukan karena saya, semuanya adalah tentang saya, aku. Oke. Jadi itu maksudnya penjelasan tentang mie monster itu ya. Ini. Wah, keluarga Indonesia ini bukan mie yang nikmat kita makan, tetapi ini adalah satu hal yang malah perlu kita waspadai. Karena terlalu berpusat kepada diri. Saya. Wah, atau too much I mungkin too much ya. I. Nah, ini adalah hal yang memang penting untuk tidak diteruskan tentu saja, tetapi betul. Bahkan harus digantikan dengan sesuatu yang lain yang tadi adalah merendahkan diri. Pembahasan yang menarik, namun sebelum kita lanjutkan hal ini, Pak Niko, kita akan ajak lebih dahulu keluarga Indonesia untuk menerima berkat melalui lagu pujian yang berikut ini.
Kembali dalam komunikasi keluarga, dan kami senang terus bersama dengan Anda keluarga Indonesia. Pastikan Anda tidak melewatkan bagian yang ini, karena kita akan lanjutkan bagaimana belajar untuk saling merendahkan diri di dalam keluarga. Tadi sebelum lagu, Pak Niko bahkan sudah jelaskan kepada kita ya Pak ya, tentang mie monster. Aduh, mudah-mudahan itu nggak ada di keluarga kita ya. Kalau mie yang enak, yang panas-panas, nah itu boleh. Tapi bukan mie monster. Nah, kita akan lanjutkan apa pendapat Pak Niko tentang cara-cara yang bisa kita lakukan untuk belajar saling merendahkan diri dalam keluarga. Untuk belajar saling merendahkan diri di dalam keluarga, sebenarnya Alkitab banyak sekali memberikan gambaran dan penjelasan kepada kita supaya kita selalu mau merendahkan diri. Baik. Salah satu ayat yang saya paling suka kita boleh baca di dalam Amsal 16 ayat 18. Tolong bacakan. Baik. Amsal 16 ayat 18. Ini penting untuk kita cermati bersama keluarga Indonesia. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ayatnya singkat, tetapi maknanya penuh sekali nih ya Pak Niko ya. Ya, betul. Benar sekali, kesombongan atau kecongkakan yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu terjadi ya menuai malapetaka. Betul. Bahkan terjadi ketegangan dalam hubungan masing-masing. Betul. Bukan cuma hubungan, mungkin berkata-kata saja tegang. Suasananya tegang, kata-katanya tajam. Waduh. Jadi bahaya kalau seperti itu. Bahaya. Dan biasanya dalam pengalaman hidup saya itu banyak sekali tuh teman-teman yang biasanya sombong itu selalu ada aja akibatnya itu selalu menyedihkan. Jadi kalau sombong akibatnya menyedihkan, jadi itu perlu cermat keluarga Indonesia. Baik. Dan memang harus kita belajar supaya selalu merendahkan diri. Betul. Saya terus terang dengan pengalaman hidup saya, istri saya dulu mengatakan waktu kita menikah tuh, kamu tuh sombong tuh. Oh, jadi Pak Niko ini punya pengalaman kalau dianggap sombong ya? Atau jangan-jangan memang pernah sombong? Barangkali saya tidak tahu, tapi kemudian saya belajar dari situ saya mulai belajar, saya punya keikhlasan di dalam diri saya bagaimana supaya belajar untuk tidak sombong dan mungkin saya tidak disadari sebab kesombongan itu biasanya tidak disadari. Ya, saya sering dengar di percakapan antara teman seperti ini. Memang harus belajar rendah hati. Kalau sombong nggak usah belajar, itu bawaan. Ya, memang betul. Saya paham. Jadi, tapi itu harus dikalahkan. Harus dikalahkan. Oleh sebab itu saya pikir dan mengalahkan itu hanya Roh Kudus yang bisa mengalahkan. Amin. Tanpa itu saya pikir kita tidak akan menyadari itu, dan mungkin semakin hari semakin jauh, dan kita semakin hari bukan semakin baik tapi semakin congkak, semakin sombong gitu. Tetapi kalau kita sadari hal itu, dan dengan sini kita mulai berubah, mau belajar untuk berubah. Dan saya kira tempat yang paling efektif adalah di dalam rumah tangga. Sekali lagi dalam keluarga ya, di dalam rumah tangga. Karena di dalam keluarga kita bisa saling cek dengan mudah, bukan? Kalau orang lain susah, bukan? Ya, karena di dalam keluarga memang seharusnya sudah terjalin kedekatan. Kan. Jadi satu sama lain bisa langsung mengoreksi, walaupun seringkali ada juga yang susah dikoreksi dalam keluarga. Tetapi kita harus belajar di dalam, dan itu selalu tergantung kepada orang tua di dalam keluarga. Kalau orang tua di dalam keluarga mau memberikan contoh untuk merendahkan diri, teladan yang sebab pada umumnya manusia, apalagi anak-anak itu sangat-sangat mudah untuk belajar dari model peran. Ya. Role model. Itu berkali-kali ditegaskan ya Pak ya dalam komunikasi keluarga. Cara yang paling berhasil untuk membentuk anak-anak adalah melalui model peran. Berarti teladannya orang tuanya. Orang tuanya. Jadi ya kalau orang tua sombong ya anak juga. Mungkin ayah saya itu sombong dulunya. Saya perhatikan karena dia itu guru tamatan. Dulu saya masih ingat dia sekolah dulu dikirim ke Ambon, lalu dalam bahasa Belanda itu Kweek School, itu sekolah paling tinggi dulu. Baik. Nah, ketika dia pulang ke rumah, artinya sudah menikah, sudah punya anak ini, jadi
Dia ternyata, dan yang sebenarnya bikin sulit dia menghadapkan kesulitan karena ketika dia pulang di rumah, tanah-tanahnya udah dijual sama saudara, rumahnya sendiri sudah digade kepada keluarga lain. Jadi ada perubahan kondisi yang ekstrim ya. Sehingga dia menjadi mungkin tadinya dia barangkali tidak harus sombong, tapi sesudah itu pengalaman itu dia sombong. Baik, menarik, dan terima kasih Bapak sudah berbagi tentang hal-hal yang Bapak alami ya, baik di dalam. Dan saya pikir itu hanya bisa kita koreksi kalau kita mengandalkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak, saya pikir kita akan terseret jauh dengan kebiasaan-kebiasaan di dalam komunitas. Dan apalagi kalau komunitas itu sering, ada juga komunitas yang sering mendorong orang untuk menjadi sombong. Mendorong orang menjadi congkak gitu. Betul, jadi lebih mengandalkan kemampuan diri. Iya, betul. Dan bahkan menonjolkannya berlebihan, seperti itu. Nah Pak, terima kasih untuk pengalaman hidup Bapak di dalam keluarga. Bahkan ini nggak banyak orang yang mau berterus terang seperti itu ya, keluarga Indonesia. Dan ini kami berharap bahwa ini boleh memperkaya akan wawasan kita. Namun Pak, ini sekarang tadi saya menangkap apa yang Bapak tekankan beberapa kali. Jadi itu harus dengan kuasa Roh Kudus. Artinya bahwa kita, sebagaimana yang sering sudah kita percakapkan, memang harus terhubung kepada Tuhan. Nah sekarang saya ingin tanya, Bapak punya pengalaman nggak di dalam komunitas yang memang adalah umat-umat Tuhan, artinya kita percayai bahwa semuanya terhubung kepada Tuhan, lalu terjadilah konflik karena tidak rendah hati atau tidak merendahkan diri. Itu bagaimana Pak? Itu biasanya terjadi dalam diskusi rapat-rapat atau lain sebagainya. Sering sekali terjadi. Dari pengalaman saya banyak sekali terjadi. Rupanya banyak yang Pak Niko alami. Banyak sekali, dan justru seringkali orang itu tersinggung secara emosional, langsung berbalik ke menjadi kesombongan, kecongkakan yang muncul gitu loh. Jadi bahkan mungkin kata-katanya jadi menyerang, meremehkan yang lain. Saya pernah terus terang, waktu ketua dari suatu itu, tiba-tiba ada beberapa ketua, tiba-tiba salah seorang ketua rekan saya tuh sambil berdiri lipat tangan, kamu mau melawan saya gitu. Itu karena hanya tersinggung karena orang omong lalu kemudian orang berbicara lalu tersinggung pribadi dengan sini dia muncul emosinya, lalu tidak bisa menguasai diri, tidak bisa menguasai emosi. Dan ternyata itu terjadi juga dalam komunitas umat Tuhan ya, betul, Pak Niko? Betul. Kalau begitu bagaimana biasanya cara yang paling efektif atau cara yang sebenarnya untuk mengatasi hal seperti itu? Tidak ada cara lain daripada pengalaman saya nih, yang memimpin itu harus benar-benar tegas. Kemudian kembali mengumpulkan, lalu kemudian kita berdoa dan bertelut bersama-sama. Lalu kemudian setelah berdoa itu, kita kembali normal ya. Tapi mungkin saja tampak normal, tapi mungkin dalam hati sudah tertanam benih-benih kebencian. Itu tapi paling tidak suasana yang tegang itu bisa jadi diredam seketika gitu. Baik. Dengan berdoa, dan saya kira itu sangat-sangat bermanfaat kalau kita harus berdoa pada saat-saat seperti itu. Walaupun seringkali di dalam rapat seperti itu sudah didahului dengan doa, bahkan pada saat terjadi ketegangan berdoa, tapi konfliknya nggak selesai juga. Selesai juga. Jadi saya dalam pikiran saya tuh, ini memang manusia ini semakin hari bisa semakin jahat kalau kita tidak menguasai diri kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar mulai dengan merendahkan diri di dalam hati. Terus-menerus belajar untuk merendahkan. Dan itu suatu pelajaran yang terus-menerus kita harus. Sekali muncul dengan sendirinya. Kalau kita misalnya berhadapan dengan orang lain, dia berbeda dengan kita misalnya, kita langsung saya lebih tinggi dari dia misalnya. Nah itu udah timbul. Ini saya ini pemain lama, ini pemain baru nih. Seringkali kan kita manusia begitu. Apalagi orang. Nah ini salah satu kelemahan kita di dalam orang timur itu, kita itu istilahnya primus inter pares. Apa itu Pak artinya? Kita selalu menganggap orang yang tertua itu yang selalu paling
Jadi memang karena dituakan dan kemudian jadi dianggap benar terus. Benar terus gitu loh. Kalau memang dia adalah orang tua yang layak jadi teladan, mungkin itu cocok ya Pak ya? Masih oke. Tapi kan tidak mungkin seperti itu. Bagaimanapun umur itu akan mempengaruhi sikap seseorang dan sikap dan kelakuan seseorang akan mempengaruhi dia. Baik. Sehingga dengan demikian kita harus sebenarnya lebih tua itu lebih sadar akan kelemahan masing-masing, lebih mau merendahkan diri. Baik. Dan saya kira itu yang paling penting. Sebab bila mana tidak, kita akan dimakan oleh kesombongan kita sendiri. Nah, itu dia. Jadi keluarga Indonesia, kita mungkin bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting dari apa yang tadi Pak Niko sudah paparkan kepada kita ya, dari beberapa pengalaman hidupnya. Salah satunya adalah pada saat Anda terlibat di dalam suatu pertemuan dan kemudian itu menjadi tegang, hal yang bisa dilakukan adalah berdoa. Bahkan tadi Pak Niko katakan bertelut. Itu bisa kita aplikasikan dalam rumah tangga juga kan Pak? Ya betul. Pada saat kita mengalami konflik, mengalami hal-hal yang bikin buntu, keluarga akan bertelut dan berdoa. Betul. Dan biasanya memang mulut itu atau lidah itu seperti pedang bermata dua, itu mudah sekali tergerak untuk mungkin tolong bacakan firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 18. Baik. Mungkin akan menolong kita. Baik. Keluarga Indonesia, saat ini kita akan membuka di dalam Amsal 12 ayat 18. Pak Niko ingin untuk kita membacanya bersama. Anda boleh membaca secara langsung, saya akan bacakan untuk kita semua. Ada orang yang lancang mulutnya, seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ya, jadi yang saya bisa ambil dari ayat ini bahwa seharusnya kita umat-umat Tuhan lidahnya adalah lidah yang senantiasa mendatangkan kesembuhan ya Pak ya. Lidah orang bijak. Lidah orang bijak, bukan yang lancang yang bahkan yang sekarang itu mungkin istilahnya adalah seperti kompor. Yang dingin aja dikomporin lagi, dipanasin lagi. Wah, itu repot tuh kalau kita sudah jadi lidah kompor kan jadi repot gitu loh. Harusnya kita kemana-mana pun sebagai orang Kristen itu kita adalah lidah yang mendatangkan kesembuhan. Baik. Kata-katanya adalah kata-kata dorongan, kata-kata yang memberkati seperti itu ya Pak ya. Dan itu adalah bukti bahwa seseorang memang sementara dalam proses belajar merendahkan diri. Betul. Bisa kita lihat juga dari perkataannya. Ada satu ayat lagi yang mungkin bisa menguatkan kita. Tolong baca Mazmur 15 ayat 3. Baik, Mazmur 15 ayat 3. Keluarga Indonesia, mari kita membuka dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Nah, ini praktikal sekali nih Pak ya. Seharusnya inilah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya betul, itu yang kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bukan menjadi lidah pengompor kemana-mana itu, lidah yang menyembuhkan. Betul, yang membawa kesembuhan. Luar biasa. Jadi saling merendahkan diri itu juga adalah proses ya Pak Niko? Betul, sebuah proses. Dan biarlah itu akan menjadikan keluarga kita, keluarga Indonesia, proses itu memampukan kita untuk menjadi keluarga, rumah tangga, pribadi yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Pak Niko untuk membawa topik bahasan ini, belajar untuk saling merendahkan diri dalam keluarga. Mungkin di akhir dari perjumpaan kita Pak Niko mau menyampaikan pesan kepada keluarga Indonesia, silakan. Ya, setelah kita membaca Mazmur 15 ayat 3 tadi, kiranya kita boleh sadar bahwa kita harus senantiasa menjaga lidah kita sendiri agar tidak menjadi lidah yang menghantam orang lain, mengancam orang lain, menikam orang lain. Dengan demikian kita benar-benar menjadi lidah yang menyembuhkan kemana-mana pun kita berada. Sebab itu salah satu hal yang menjaga supaya kerendahan hati kita itu tetap terjaga. Baik. Sebab kalau kita tidak mau merendahkan diri sendiri, menjaga lidah kita sendiri, maka kita berbalik menjadi orang yang bisa memperluas emosi yang garang itu kemana-mana. Betul, dan bahkan memperluas kehancuran. Kehancuran itu. Bukannya memberikan kesembuhan. Betul. Ya. Terima kasih Pak Niko sekali lagi, dan biarlah ini menjadi penguatan untuk kita semua keluarga Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.